sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa kita dan mudah-mudahan hari yang ke-14 itu kita selesaikan dengan penuh iman, kesehatan, sehingga Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah. Baik para jemaah sekalian, bahwa manusia di dunia ini sampai disebut menjadi manusia yang ideal itu apabila manusia itu mengalami 7 fase. Yang pertama, manusia mengalami fase penciptaan, kemudian pemberian rezeki, menjalani kehidupan, melaksanakan tugas hidup, mendapatkan ridho Allah, masuk surga dan bertemu orang Jawa mengatakan sangat berbahagia nanti. Sehingga inilah siklus manusia bahwa kita disebut manusia itu adalah mengalami 7 fase perjalanan hidup. Tentunya fase penciptaan, pemberian rezeki, menjalani kehidupan itu kita semua mengalami yang sama. 9 bulan 10 hari kita diberi Allah, dan setelah itu sudah diberikan apa Allah sudah bersumpah, kita sudah menyaksikan bahwa Allah memperlakukan kita itu semua sudah mati. Allah itu birohikum qalu bala syahidna. Apakah kau tidak tahu bahwa qalu bala syahidna, ya Allah menyaksikan bahwa Allah Tuhan aku gitu. Inilah ini semua mengalami hal yang sama. Pemberian rezeki pun juga sama, walaupun rezeki itu diberikan berbeda-beda, tetapi semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lahir di dunia ini, tentunya Allah memberikan kita pakaian, memberikan kita makanan, memberikan kita apa, memberikan kepada kita dari baik hingga sampai saat ini. Semua memberikan rezeki. Kemudian kita bisa aktivitas seperti sehari-hari kita berjalan dengan kehidupan punya yang sama. Yang membedakan kita dengan yang lain itu adalah ketika kita masuk pada fase menjalankan kehidupan. Ada 2 melaksanakan tugas hidup itu. 1, manusia dalam melaksanakan tugas hidup itu adalah tidak ada ciptaan jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Dalam hal ibadah itulah yang membedakan antara saya dengan kalian semua, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Ini berbeda. Dalam hal menjalankan sholat, kualitas dan kuantitas kita menjalankan sholat itu berbeda. Kuantitas sholatnya kita ditambah dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat apapun yang lain itu, kan bahwa sholat itu bukan kemudian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan kemudian dalam hal berdoa itu juga berbeda-beda. Dalam hal zikir juga berbeda kualitas dan kualitasnya. Dan inilah yang membedakan antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Dan ibadah itu merupakan paket ibadah yang tidak dapat dan tidak mendapatkan profit atau keuntungan materi secara langsung. Sholat itu tidak mendapatkan materi secara langsung, tetapi yang kita dapatkan adalah iman sholat dan tanpa keuntungan yang kita dapatkan. Ketika kita melaksanakan sholat masih melakukan perbuatan yang mudah, mungkin kita harus berevaluasi diri, kita harus memastikan diri, kita harus berintrospeksi apakah sholat yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Dalam melaksanakan sholat kita sudah menjalankan sholat, tetapi masih korupsi, tetapi masih melakukan kemaksiatan, itu harus benar-benar kita harus berintrospeksi diri, apakah sholat kita sudah benar atau tidak. Nah, inilah dalam hal berdoa pun juga
bereskan, pokoknya astagfirullah dilakukan, berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, cara mengabulkan doa juga berbeda. Mungkin secara berat, secara langsung, mungkin ditunda kita permohonan kita, atau mungkin diganti dengan yang lainnya. Dan inilah yang berbeda dengan saya. Dan kita berdoa juga tidak mendapatkan apa-apa dari saya. Membaca Al-Quran juga begitu. Kualitas dan kuantitas kita baca Al-Quran berbeda. Mungkin di dalam Ramadan ini kita sangat giat membaca Al-Quran, atau mungkin malas-malasan. Dan inilah yang membedakan satu dengan yang lain. Ketika semua ibadah ini sudah kita lakukan, maka kemudian dapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan dalam hal ubudiyah kepada Allah, dan inilah dalam tugas yang pertama sebagai hamba yang beribadah kepada Allah itu adalah vertikal, horizontalnya, bahwa melaksanakan tugas manusia itu adalah sebagai ini jami'ul fil ardi khalifah. Tidak akan menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu bagaimana kita bisa membangun diri kita, bisa bermanfaat kepada manusia lain. Fairness, apapun itu. Horizontal. Kalau kita menjadi manusia yang baik, manusia yang bisa bermanfaat pada manusia lainnya, itulah kita menjadi injadu di arti khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kalau kita bisa bermanfaat kepada sesama kita bisa bermanfaat kepada sesama manusia, inilah yang disebut khalifah. Kalau kita bisa bermanfaat terhadap manusia lainnya, mungkin khalifahnya itu perlu kita pertanyakan. Bagaimana kita bisa memberikan suatu kebaikan kepada manusia yang lainnya. Manusia yang bisa memanfaatkan kita, apapun pertolongan yang bisa kita lakukan kepada manusia yang lainnya. Jadi ada dua melaksanakan tugas itu. Pertama, kita ibadah kepada Allah, memberikan kita kepada Allah. Horizontalnya adalah kita bisa bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Hidup bermasyarakat, kita bisa menjadi uswah terhadap masyarakat kita. Sehingga inilah yang nanti yang membedakan perjalanan yang dapat dalam melaksanakan tugas. Ketika semuanya ini sudah kita lakukan, dan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah, pasti kita akan masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang mari dalam kita melaksanakan tugas ini, kita jaga kualitas ibadah kita terus meningkatkan kuantitas ibadah kita tambah ibadah yang apalagi di bulan Ramadan ini kita tambah ibadah sunnahnya, kita memperbanyak sedekah sehingga bisa bermanfaat kepada orang lain. Inilah satu manfaat sehingga kita bisa menjadikan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Baik para jemaah sekalian, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan evaluasi kita, apakah kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang makhluk maupun ghair makhluk. Apakah kita sudah bisa menjadikan kita menjadi khalifah, menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita serta istiqomah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam kehidupan kita berbangsa dan bermasyarakat. Baik, mudah-mudahan hidup ini bisa memberikan motivasi kepada kita, terutama dalam waktu hidup selalu menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita. Bila kita yang taufik, assalamualaikum.